Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan PJJ kemarin kita sudah membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kita sudah membahas tentang mengkonversi baik dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub ataupun sebaliknya. Kita mengkonversi koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Nah, untuk kesempatan PJJ kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu kita akan membahas tentang aturan sinus. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menggunakan aturan sinus dalam memecahkan permasalahan. Jadi inilah kegiatan yang akan kita lakukan pada kegiatan PJJ kali ini. Perhatikan segitiga ABC. Berarti panjang AB ini sama aja dengan panjang C. Panjang BC ini sama aja dengan panjang A, dan panjang AC sama dengan panjang B. Dari segitiga ini ternyata hubungan sisi dan sudut pada segitiga sembarang ini berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi ini hubungan antara garis dan sudut pada segitiga sembarang. Jadi harus diingat, segitiganya tidak harus siku-siku, tapi sembarang. Bapak ulang, hubungan sisi dan sudut pada segitiga sembarang, di sini segitiga ABC, dapat dinyatakan dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini yang dikatakan dengan aturan sinus. Baik, untuk mempermudah atau memperjelas lagi apa itu aturan sinus dan penggunaannya, silahkan kalian perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi B 12 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi A. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita sketsa dulu segitiganya. Di sini diketahui segitiganya adalah ABC. ABC. Kemudian sudut A-nya adalah 30 derajat, sudut B-nya adalah 45 derajat, dan panjang sisi B, berarti panjang sisi B adalah panjang sisi yang letaknya di depan sudut B. Ini sudut B, berarti ini sisinya. Berarti 12 itu adalah sisi AC. Berarti sisi AC atau sisi B adalah 12 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi A. Panjang sisi A atau sisi A ini letaknya di depan sudut A. Berarti ini sudut A-nya, berarti depannya adalah yang ini, garis BC. Berarti jika ditanyakan panjang sisi A itu sama aja dengan panjang garis BC. Nah, berdasarkan aturan sinus, untuk segitiga sembarang berlaku panjang sisi A per sin A sama dengan panjang sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Nah, untuk soal ini kita cukup menggunakan dua sudut dan dua panjang sisi, yaitu kita gunakan panjang sisi BC atau sisi A yang akan kita cari dengan sudut A. Kemudian kita gunakan juga sisi atau panjang sisi AC yang 12 cm yang sudah diketahui dengan sudut B. Sehingga aturan sinusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi tidak perlu lagi menggunakan C per sin C, cukup dua saja. Jadi cukup A per sin A sama dengan B per sin B, karena yang diketahui dan yang ditanyakan hanya yang ini. Nah, setelah ini baru kita substitusi angka-angka yang telah diketahui dari soal. Dari sini yang akan ditanyakan adalah A, berarti A sama dengan sin A-nya pindah ruas ke sebelah kanan, tadinya kali menjadi bagi, sehingga diperoleh A sama dengan B kali sin A per sin B. Nah, setelah ini baru kita substitusi angkanya. Sudut A-nya berapa? Di sini sudut A-nya adalah 30 derajat. Sudut B-nya berapa? Di sini sudut B-nya adalah 45 derajat.
dan panjang garis B-nya adalah 12 cm, sehingga diperoleh A sama dengan 12 kali sin 30 derajat per sin 45 derajat. Nah, berdasarkan tabel atau sudut istimewa, sin 30 derajat itu adalah setengah atau 1/2. Dan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sehingga diperoleh A sama dengan 12 kali setengah per setengah kali akar 2. Di sini setengah, di sini setengah. Kita bagi berarti menjadi 1. Ini juga menjadi 1. Sehingga diperoleh 12 per akar 2. Nah, 12 per akar 2 ini belum rasional. Kita rasionalkan, yaitu dengan mengalihkan akar dari sekawan penyebutnya. Di sini penyebutnya akar 2, berarti kita kalikan dengan akar 2. 12 kali akar 2 adalah 12 akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Atau akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu sama aja dengan 2. Jadi boleh langsung kalian tulis 2. 12 bagi 2 adalah 6, berarti 6 akar 2. Nah, panjang sisi BC atau panjang sisi A adalah 6 akar 2 cm. Nah, inilah penggunaan aturan sinus untuk menghitung salah satu panjang sisi pada segitiga sembarang. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui segitiga PQR dengan besar sudut P 60 derajat dan sudut Q 75 derajat dan panjang sisi QR adalah 15 cm. Tentukan panjang sisi PQ. Nah, seperti tadi ini kita sketsa dulu segitiganya, yaitu segitiga PQR. Segitiga PQR ini mempunyai besar sudut P yaitu 60 derajat. Dan besar sudut Q adalah 75 derajat. Dan panjang sisi QR, berarti yang ini QR adalah 15 cm. Pertanyaannya adalah panjang sisi PQ, berarti panjang sisi PQ yang ini. Berarti kita tuliskan dengan R. Karena sudutnya adalah R, kita tulis dengan R. Nah, dari sini ternyata 15 ini mempunyai hubungan dengan sudutnya yaitu 60 derajat. Dan untuk yang R ini hubungannya adalah dengan sudut yang R. Cuma sudut R-nya atau besar sudut R-nya belum diketahui. Sehingga kita harus cari dulu besar sudut R-nya terlebih dahulu. Untuk segitiga ini berlaku aturan sinusnya adalah R per sin R. Ingat, panjang sisi R per sin R sama dengan panjang sisi P per sin P. R-nya belum ada yang akan kita cari. Dan R-nya juga belum ada, makanya kita cari juga. Dari sini yang akan kita cari adalah R. Berarti seperti tadi, sin R-nya harus pindah ruas ke sebelah kanan sebagai kali. Sehingga diperoleh R sama dengan P kali sin R per sin P. Nah, R-nya belum ada nih. R-nya kita cari dulu besar R-nya, besar sudut R-nya. Yaitu 180 derajat dikurang 60 derajat dikurang 75 derajat. Ingat, jumlah besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga kalau salah satunya akan dicari, tinggal 180 derajat dikurang besar dua sudut yang lain, yaitu 60 derajat dikurang juga 75 derajat. Dari sini diperoleh 45 derajat. Nah, setelah ini baru kita substitusi satuan-satuannya atau besaran-besarannya, yaitu P kita ganti dengan 15, R-nya kita ganti dengan 45 derajat, dan P-nya kita ganti dengan 60 derajat. Dari sini sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, dan sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Ini setengah, kita coret, kita bagi menjadi 1, sehingga diperoleh 15 akar 2 per akar 3. Nah, ternyata di sini penyebutnya masih mengandung akar. Oleh karena itu kita rasionalkan terlebih dahulu. Untuk merasionalkannya tinggal kalikan dengan akar sekawan dari penyebut. Di sini penyebutnya adalah akar 3, berarti akar sekawannya adalah akar 3. Berarti pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 3. 15 akar 2 kali akar 3 adalah 15 akar 6
per akar 3 kali akar 3 adalah 3. 15 bagi 3 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 6 cm. Jadi panjang sisi R atau panjang sisi PQ adalah 5 akar 6 cm. Oh ya, maaf, di sini bukan A tapi R. Jadi maaf ya, ini harusnya R karena tadi kita menyimpulkannya dengan R. Baik, itulah cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan aturan sinus. Jadi contoh 1 dan contoh 2 ini kita mencari panjang sisi pada segitiga sembarang. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 60 derajat dan panjang sisi A 6 cm, B 2 akar 3 cm. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut B. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi besar sudutnya diketahui, yang ditanyakannya adalah panjang sisi. Nah, sekarang panjang sisinya diketahui sedangkan sudutnya belum diketahui atau yang ditanyakan. Nah, kita kesel lagi seperti tadi, segitiganya adalah ABC. Dengan besar sudut A adalah 60 derajat, panjang sisi A yaitu sisi BC itu 6 cm dan panjang sisi B yaitu AC 2 akar 3 cm. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut B, berarti yang ini. Ini berapa? Besar sudut B itu berapa? Nah, ini juga kita bisa menggunakan konsep aturan sinus. Kenapa? Karena ini sudah berpasangan panjang sisinya dengan sudutnya. Jadi panjang sisinya diketahui, sudutnya yang ditanyakan. Panjang sisinya diketahui, sudutnya juga sudah diketahui. Jadi ini sudah saling berpasangan. Sehingga aturan sinusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Dari sini kita akan mencari sin B atau mencari B. Nah, sebelum kita mencari B, kita cari dulu sin B. Berarti ini pindah ruas ke atas, jadi kali silang. Jadi sin B pindah ke sini, A pindah ke bawah, dan sin A pindah ke atas. Sehingga diperoleh sin B sama dengan B kali sin A per A. Jadi kali silang. Sin B sama dengan B kali sin A per A. Nah, sekarang kita substitusi nilai B, sudut A, dan nilai A-nya. B ini adalah 2 akar 3 cm. Sin A dan A-nya atau besar sudut A-nya adalah 60 derajat. Dan panjang sisi A-nya yaitu 6 cm. Sehingga diperoleh sin B sama dengan 2 akar 3 kali sin 60 derajat per 6. Nah, sin 60 derajat ini merupakan sudut istimewa. Dan kalian harus sudah tahu, sudah hafal. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti 2 akar 3 kali setengah akar 3. 2 kali setengah adalah 1. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Berarti 3 per 6. 3 per 6 kita sederhanain bagi 3. 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, dari sini diperoleh sin B sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang kita tentukan nilai B-nya atau besar sudut B-nya. Caranya kamu harus ingat nilai sin yang nilainya adalah 1 per 2 itu sudut berapa. Jadi nilai sin yaitu 1 per 2 ini itu sudut berapa. Dan ternyata nilai sin yang memiliki nilai setengah itu adalah sudut 30 derajat. Jadi besar sudut B adalah 30 derajat. Nah, inilah cara menentukan besar sudut dengan menggunakan konsep aturan sinus. Yang sebelumnya, yang 2 soal sebelumnya adalah kita mencari besar sisi pada segitiga sembarang. Nah, untuk soal yang ketiga ini adalah mencari besar sudut pada segitiga sembarang. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan PJJ kali ini. Semoga pembahasannya kalian dapat pahami. Namun jika kalian masih bingung, silahkan kalian bertanya melalui WA atau Google Classroom. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikut.
Silahkan kalian kerjakan di buku kalian, kemudian kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.